Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi A yang beranggotakan saya sendiri Anggun Marfuah bersama rekan-rekan saya ada Muhammad Faiz Kurniawan, Muhammad Arsyad Fahmi, Argo Alamsyah, dan Nurdina Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan contoh atau fenomena dari teori behavioral B.F. Skinner pada pendidikan anak usia dini. Berikut penjelasannya. Teori behavioristis menjelaskan tentang perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Pada teori belajar ini sering disebut SR psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Prinsip dasar dari pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Skinner menjadi teori kepribadian sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner juga menyatakan bahwa perilaku tidak lain adalah kumpulan pola tingkah laku, dan jika kita bertanya tentang perkembangan perilaku, tidak lain bertanya tentang perkembangan pola-pola tingkah laku ini. Pembentukan tersebut dengan melalui beberapa langkah, diantaranya yang pertama jadwal penguatan, yang kedua pembentukan, yang ketiga modifikasi tingkah laku, dan yang terakhir generalisasi dan diskriminasi. Adapun contoh fenomenanya yaitu konsep Bruce Frederick Skinner, teori behavioral tentang pembentukan perilaku dalam pendidikan anak usia dini di TK Altarmasi Pacitan. Dalam pendidikan anak usia dini perlu diadakannya pembentukan perilaku karena dapat membentuk akhlakul karimah dalam aktivitas mereka sehari-hari. Pembentukan perilaku tersebut sudah dilaksanakan pada lembaga pendidikan di TK Altarmasi Pacitan. Keberhasilan dalam suatu pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh metode yang digunakan sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Sebaiknya guru menggunakan metode harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Metode merupakan penentuan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Adapun metode yang dilakukan guru di TK Altarmasi Pacitan dalam pembentukan perilaku terutama akhlak, yaitu metode bermain, bercerita, dan metode pembiasaan. Oke, dari keempat konsep Skinner yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diimplementasikan dalam metode berbicara, bercerita, bermain, terutama dalam metode pembiasaan. Metode bermain di sekolah dapat dibedakan menjadi bermain bebas, bermain dengan bimbingan, dan bermain dengan diarahkan. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Metode pembiasaan masuk sebagai cara agar pembentukan perilaku itu dilaksanakan secara kontinu. Perilaku yang baik jika dibiasakan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat sehingga akan sulit untuk ditinggalkan. Lingkungan dalam hal pembentukan perilaku sangat berpengaruh sekali pada perkembangan anak, karena secara tidak langsung lingkungan dapat membentuk sikap, pribadi, dan perilaku anak dengan segala bentuk aktivitasnya. Lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar anak yang dapat memberikan pengaruh baik ataupun buruk.
Penerapan teori behavioristik Skinner di TK Altarmasi. Para guru-guru TK Altarmasi menerapkan konsep Skinner tentang pembentukan perilaku di TK Altarmasi dengan menggunakan metode pembiasaan, karena mereka berpendapat bahwa peranan tingkah laku dalam membentuk perilaku dengan pembiasaan terhadap peserta didik, apalagi dalam kegiatan pembelajaran di TK Islam, itu dituntut untuk berakhlakul karimah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pihak lembaga telah membuat indikator kemampuan belajar bidang pembiasaan. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kedua, meminta tolong dengan baik. Yang ketiga, mengucap salam. Yang keempat, berterima kasih jika memperoleh sesuatu. Yang kelima, melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Yang keenam, mau mengalah. Yang ketujuh, berbahasa sopan dalam berbicara. Yang kedelapan, tidak lekas marah atau membentak-bentak. Kesembilan, mampu bergaul atau berteman. Yang kesepuluh, mampu mengerjakan tugas sendiri. 11, menggunakan barang orang lain dengan hati-hati. 12, mau membagi miliknya. 13, meminjamkan miliknya dengan senang hati. Bidang pembiasaan pada penanaman akhlak tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini berlangsung dari ketika siswa datang ke sekolah sampai pulang sekolah. Penanaman akhlak ini disampaikan melalui beberapa pembiasaan, yaitu yang pertama ada pembiasaan rutin. Itu bisa dilakukan dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan serta berdoa bersama. Untuk yang kedua, ada pembiasaan pada saat pelajaran. Sebagai seorang guru, itu diharapkan mengajarkan dan memberikan contoh akhlak yang baik. Karena guru di sini tuh sebagai panutan atau menjadi teladan yang baik. Sifat dasar seorang anak atau anak pada usia dini itu adalah imitatif, yaitu meniru apa yang ada dalam lingkungannya. Lingkungan akan menjadi perhatian yang paling utama yang harus diperhatikan dalam mendidik seorang anak. Misalnya saja, mentaati dan melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Dalam hal ini, itu dapat melatih anak untuk bersikap disiplin. Untuk yang ketiga, ada pembiasaan pada saat istirahat. Lah, hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan makan bersama ataupun bermain bersama. Untuk yang keempat, itu ada pembiasaan di luar sekolah. Lah, kegiatan penunjang program pengenalan lingkungan itu sangat besar manfaatnya bagi proses perkembangan dalam mengajari mereka untuk peka terhadap lingkungan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak-anak juga dapat merasakan langsung bagaimana sih bersentuhan dengan alam. Nah, dalam hal ini, guru harus melibatkan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh video dari penerapan teori behavioral B.F. Skinner pada anak usia dini. Berikut ini videonya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, assalamualaikum, apa kabar? Api. Semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya sayang. Tangan itu ada dua, ada 10 jarinya. Angkat ke atas, mari kita berdoa. Doa sebelum berangkat. Nama saya Frogi. Siapa sayang? Frogi. Iya. Duki dan Frogi mereka bersahabat. Mereka lagi berpuasa. Mereka berpuasa berdua sayang. Mereka tadi udah baca doa sahur tadi kan sayang. Jadi mereka berpuasa. Doa sesudah belajar. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan tadi dan
video tadi dapat disimpulkan bahwa dengan konsep Skinner itu lebih cocok diterapkan untuk pembelajaran anak usia dini karena anak memiliki sifat dan kepribadian yang imitatif atau meniru apa yang mereka dengar, rasakan, dan apa yang mereka lihat tanpa mempertimbangkan nalar. Pendidikan perilaku anak usia dini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, yaitu lingkungan. Faktor eksternal merupakan faktor pada konsep Skinner. Pelaksanaan konsep Skinner dengan menggunakan metode bermain, bercerita, dan pembiasaan dalam penanaman akhlak agar membentuk perilaku yang baik pada anak di TK Altarmasi, Pacitan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari suasana kegiatan pembelajarannya yang sesuai dengan keadaan kondisi anak. Pelaksanaan konsep tersebut lebih ditekankan dengan metode pembiasaan, yaitu melalui 4 pembiasaan. Di antaranya ada pembiasaan rutin, pembiasaan pada saat pelajaran, pembiasaan pada saat istirahat, dan pembiasaan di luar sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.